Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka Alkitab, khususnya buklet Wahyu yang sudah dibagikan di halaman yang ke-74 bagian C. Doa berkat dan berita Injil. Wahyu 22 ayat 20 dan 21 kita baca secara serentak. Kedua ayat ini dari buklet ya. 3, 2, 1. Dia yang memberikan kesaksian tentang hal-hal ini berkata, sesungguhnya aku datang dengan cepat atau segera. Amin. Meski begitu, datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dengan kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami, sehingga melalui Tuhan Yesus Engkau mengkaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Ya Bapa, saat ini kami mengucap syukur dapat kembali di minggu yang terakhir di tahun Tuhan Yesus 2021 menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga memuji Engkau, bahkan perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dan orang-orang yang percaya pada Yesus dapat dibaptis dengan air di dalam nama-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami dengan sukacita menyaksikan mereka ini yang bersaksi di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Ya Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menaungi kami, mengurapi kami, agar kami semua dapat menjadi pelajar firman yang baik, menjadi pelaku firman yang setia, dan menjadi pemberita firman yang berani tanpa mengenal lelah, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama Tuhan Yesus diterima, dipercayai, dan kami semua dapat memuliakan Engkau. Kami tahu kami orang berdosa, kuduskan kami dengan darah Yesus, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Gereja, kalau kita lihat, sangat jarang yang menyampaikan firman Tuhan dari dua kitab. Kitab Wahyu dan Kitab Kidung Agung. Kitab Wahyu memang satu kitab yang sangat ajaib ya. Karena kalau kita membaca kitab ini satu kali saja, tidak mungkin kita bisa mengerti. Dan seandainya kita mendengarkan khotbah kitab ini satu kali saja, itu baru menjadi pengantar untuk kita loh. Bukan berarti setelah kita selesai mendengarkan khotbah ini, pelajaran kita dari kitab Wahyu ini tamat. Maka untuk kita tidak ya mengabaikan, untuk pengetahuan lebih lanjut, dibuatlah buklet ini, dan kita dapat membawa pulang buklet ini dan melihat kitab Wahyu. Dan saya sarankan tiap hari kita bisa membacanya, dan kita juga jangan lupa melihat daftar isinya, outline-nya, garis besarnya. Nah, garis besarnya yang sudah kita pelajari bersama, itu Tuhan Yesus mengirimkan kitab suci ini melalui Rasul Yohanes, yang kita tahu usianya sudah hampir 100 tahun loh. Ini buku yang ajaib. Kamu bayangkan ya, orang yang 100 tahun itu sudah pikun, tetapi Yohanes dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dia dibuang sebagai orang yang kerja rodi di Pulau Patmos loh. Usianya sudah seperti pendeta Eliakim Pang yang tadi membaptis 91 tahun masih membaptis. Saya cek dengan Muri, tidak ada di Indonesia seorang gembala yang membaptis usianya 91 tahun. Nggak ada. Di Indonesia itu gembala-gembala paling-paling 60 tahun, 65 tahun sudah emeritus. Sudah dipensiunkan. Menurut saya tidak alkitabiah.
Kalau yang Alkitab bias seperti Rasul Yohanes, di tangan kita ada kitab Wahyu dan usianya sudah hampir 100 tahun. Dia menulis kitab itu usianya 95 tahun. Bayangkan ya, kalau bukan Tuhan yang memimpin, dia tidak mungkin ya dipakai Tuhan memberikan kitab ini. Kenapa? Karena itu memang rencana Tuhan. Kalau kita lihat di Injil Yohanes tidak ada ulasan tentang hari-hari terakhir, sama sekali tidak. Kitab Matius ada, pasal 24-25, Markus 13 ada, Lukas 21 ada tentang akhir zaman. Tetapi Injil Yohanes sama sekali tidak ada. Ternyata Tuhan ingin dia, sebelum dia mati, memberikan kepada gereja-gerejanya. Di dalam kitab Wahyu ada 7 gereja, ES, PTS, FL. Efesus ya, sampai Laodikia. Hafalkan ya. Jadi ada 7 gereja. Kenapa saya selalu membawa lampu menorah ini? Karena memang Tuhan Yesus memakai lampu ini yang ada selama-lamanya di bait Allah untuk simbol gereja. Gereja perjanjian lama memang lampu menorah, tapi gereja sekarang ada simbol salibnya. Kalau kamu baca kitab Wahyu, selain ada angka 7, ada angka 24, ada angka 12, ada angka ribuan, ada angka 4. 4 makhluk Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan sampai penghujung dari kitab ini ada 24 tua-tua, ada 4 makhluk. Nah, kita kalau melihat kembali kitab Wahyu ini, ada surat Yesus kepada 7 gereja. Kemudian setelah itu ada seri 7, di mana 7 materai. Karena waktu dulu ya buku itu bukan bentuk buku yang seperti lembaran begini, tetapi gulungan kitab. Ada ditempel materai-materainya, dan materai-materai itu tidak ada yang bisa membuka. Hanya Tuhan Yesus yang disebut anak domba Allah, yang sudah disembelih sebelum dunia ini diciptakan. Dia yang layak membuka materai itu. Sehingga dibukalah materai dari yang pertama sampai ke 7, dilanjut dengan 7 trompet. Tahun baru sudah akan datang, trompet itu ditiup setiap tahun loh. Kenapa? Karena di Wahyu ada trompet. Trompetnya bukan trompet kertas, tetapi tanduk. Namanya shofar ya. Ditiup untuk apa? Untuk menghimpun orang berkebaktian. Jadi kita selalu mengajak semua yang percaya Yesus untuk datang kebaktian. Kalau tidak datang kebaktian itu dosa. Kalau berdosa kepada negara ditangkap polisi, bukan? Tuhan ingin kita datang setiap hari Minggu. Dan kita bersyukur di gereja ini, walaupun tidak besar, Tuhan menambahkan ya orang-orang yang percaya. Baik dari yang kecil sampai yang dewasa. Yang kecil seperti Yanti, sudah bertumbuh besar. Desi, dulu masih kecil sekali, sekarang sudah pemudi. Dan yang dewasa, saudara Joni, yang tahun ini kita berjumpa dengan dia, kita ajak dia ke gereja, dan sekarang sudah dibaptis. Jadi ini sopar ya, ditiup trompetnya, ayo, ayo, ayo datang ke gereja. Nah, tetapi jangan lupa, orang Israel kalau mereka mau dipindahkan Tuhan ke tempat lain, trompet itu pun ditiup. Siapa yang berhak meniup trompet? Imam. Kalau sekarang siapa yang berhak meniup trompet? Kita semua orang percaya. Mengundang orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, trompet itu ditiup waktu mereka berperang. Tetapi yang di sini kitab Wahyu, yang meniup trompet bukan manusia, tapi malaikat. Malaikat itu mempunyai julukan bala tentara sorga. Makanya di kalangan agama Kristen gak ada itu ya, organisasi untuk latihan bela diri ya. Gak ada kan? Kalau kamu lihat agama lain ada. Ada kungfunya, ada pencak silatnya. Kok di agama Kristen gak ada? Karena nanti akan berperang untuk kita adalah Tuhan Yesus dan malaikat. Tuhan Yesus kalau berperang dia gak perlu pakai senjata, dia hanya dengan firman-Nya. Kalau malaikat dikirim untuk berperang.
Nah, kemudian ada 7 cawan. Kenapa 7 cawan? Karena cawan ini pernah diminum oleh Yesus loh. Waktu sebelum dia disalib, dia minum di dalam cawan, isinya air anggur. Makanya di gereja harus ada baptisan, setelah dibaptis, minggu depan. Nah, itu ada perjamuan kudus. Berbahagialah kalian. Yonatan, Yanti, Desi, Joni, Elnatan, boleh ikut perjamuan kudus. Menerima roti, lambang tubuh Yesus. Menerima cawan, lambang Yesus. Menerima murka Allah. Nah, kalau kita belajar kitab Wahyu, rangkuman malam ini sebagai khotbah penutup, itu sebenarnya mulai dari pasal 19 sampai pasal 20, 21, 22. Pasal 19 ciri khasnya itu ada kata haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita buka ya di dalam pasal 19 ayat 1, dan sesudah itu aku mendengar suara yang nyaring dari banyak orang di sorga. Jadi orang-orang yang di sorga, orang-orang yang percaya Yesus berseru haleluya. Apa itu haleluya? Kata ini banyak disalah terjemahkan. Hanya puji Tuhan, itu belum lengkap. Haleluya itu dalam kitab Mazmur, itu hanya dipakai, mulai dipakai setelah Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi pada saat ya, musuh Tuhan Yesus sudah dikalahkan dalam pasal 19, maka ada kata haleluya. Ini adalah kemenangan Tuhan Yesus. Dia sudah meruntuhkan Babel rohani, gereja Roma Katolik yang melakukan penyimpangan Alkitab. Gereja yang paling banyak menyimpang dari Alkitab itu adalah Roma Katolik dengan menambah Alkitab dengan tradisi. Tradisinya apa? Pastor nggak boleh kawin. Ya kan? Loh, kalau kamu lihat di Australia, Amerika, pastor tuh paling banyak melakukan pelecehan seksual loh. Dari statistik loh. Dituntut di pengadilan loh. Memperkosa anak kecil dan seterusnya. Pastor harus punya istri. Kalau pastor nggak punya istri, kalau ada pelayanan tuh yang wanita, siapa yang tangani? Kalau saya ada pelayanan wanita, saya serahkan istri saya. Tidak saya yang tangani, walaupun dia masih remaji. Serahkan kepada kaum wanita yang melayani. Pria melayani pria dan berkhotbah seperti ini, boleh. Tetapi melayani wanita di tempat yang privat, enggak boleh. Pastor enggak menikah, maka banyak dosa di situ. Petrus itu menikah. Nah, kita lihat gereja yang paling menyimpang berikutnya di zaman sekarang. Itu gereja karismatik. Gereja yang mengajarkan kalau percaya Yesus pasti kaya, kalau percaya Yesus pasti sehat. Mana ada Tuhan Yesus saja miskin, Tuhan Yesus saja disalib. Itu adalah kebohongan, pesugihan. Pesugihan di dalam gereja. Dan pendetanya, pastornya bukanlah gembala, tapi dukun. Dukun ya. Cari dukun supaya kaya. Tidak ya. Kemudian kita melihat ya, di pasal 18 itu bukan hanya Babel rohani dihancurkan, pasal 17, pasal 18 itu Babel jasmani. Antikristus akan dihancurkan. Siapa dia antikristus? Antikristus akan sebentar lagi berkuasa. Waktu kita hanya tinggal 7 tahun plus 1000 tahun kita akan masuk masa yang kekal. Kenapa 7 tahun? Karena begitu Yesus datang kedua kali dan tanda-tandanya sudah di depan mata. Tanda yang paling nyata itu LGBT. Tanda yang paling nyata adalah gempa-gempa bumi. Barusan saja Gunung Semeru meletus, itu tanda ya, dari Tuhan Yesus akan datang. Matius pasal 24 ada 7 tanda, tidak perlu saya ulang. Dan Tuhan Yesus ketika dia datang kedua kali, nah itulah haleluya berkumandang. Dia akan datang pertama kali di pasal yang ke-6 ya, di angkasa. Dia menjemput kita. Kemudian dari pasal yang ke-6 sampai 19 itu tulah demi tulah dihantamkan ke bumi. COVID-19 itu
masih enteng ya, yang mati hanya beberapa juta. Kalau kita baca Wahyu dari pasal 6 sampai 19, itu separuh manusia mati. Kalau separuh manusia 4 miliar loh yang mati loh. Sekarang hanya beberapa juta, kecil. Dan Wahyu mengatakan kepada kita, kita tidak punya tempat aman di sini. Vaksin tidak bisa melindungi, masker tidak bisa melindungi, bunker tidak bisa melindungi. Dan kita diungsikan ke sorga, bertemu Yesus. 7 tahun terjadi tribulasi besar. Nah kemudian Tuhan Yesus datang di muka bumi ini, kalau kita baca, itu kerajaan 1000 tahun. Dilakukan pemerintahan oleh Tuhan Yesus, dia sebagai Raja Damai. Raja Damai. Kenapa Raja Damai? Karena selama 1000 tahun itu, orang yang suka berkelahi dibuat tidak lagi suka berkelahi. Tidak ada tentara waktu itu. Semua anggaran militer itu dibuat jadi anggaran pertanian. Tuhan akan membuat nyamuk tidak lagi menggigit kita. Nyamuk akan makan tanaman. Bahkan dikatakan singa berkawan dengan kerbau. Ya kan? Serigala, kawan mainnya itu apa? Domba. Kalau sekarang kamu kumpulkan serigala dengan domba, habis tuh domba dimakan habis. Sehingga Tuhan Yesus ya berkuasa 1000 tahun. Tetapi kalau kita lihat lagi, pada saat 1000 tahun berlalu, tidak semua orang percaya Yesus loh. Ada yang tidak percaya, dan waktu iblis ya bersama roh-roh jahat dilepaskan dari lubang tanpa dasar yang namanya abis, mereka itu menggoda orang yang tidak percaya untuk memberontak sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengalahkan mereka, menurunkan api dari langit, dan semua itu dihakimi di dalam pengadilan tahta putih besar. Pengadilan. Kenapa pengadilan? Karena nama Allah sudah kita kenal di Alkitab. Kalau kita mau selamat, nama Allah untuk kita itu Yosua. Tuhan adalah penyelamat saya. Tetapi kalau tidak mau percaya Yesus, nama Allah untuk mereka adalah Daniel. Allah adalah hakim yang menghakimi dan menghukum, dikatakan di dalam kitab Wahyu, dia menghakimi dan berperang dengan adil. Apa itu adil? Sesuai dengan Alkitab. Jadi kita melihat pasal 20, pengadilan tahta putih besar, kerajaan 1000 tahun. Dan kita melihat ya pasal 21 ada deskripsi tentang Yerusalem baru. Ya. Kota yang dikatakan ya, kota yang indah, minggu yang lalu sudah saya tunjukkan. Warna-warni. Ya, permata yaspis, kalsedon, topas, warna-warni. Kamu cek di internet. Ya, zaman sekarang ada 4K, ada 8K, bagus melihatnya. Itu seperti yaitu perisai di dada imam, ya ada batu-batunya. Nah, kota Yerusalem itu kota yang tidak seperti kota yang sekarang kita diami. Kota yang sekarang kita diami biasanya disebut berapa kilometer persegi. Ya, kalau kamu cek ya, kota Pontianak berapa sih kilometer persegi? Semuanya begitu loh. Kota New York berapa kilometer persegi? Jakarta berapa kilometer persegi? Ibu kota negara baru KIN berapa kilometer persegi? Semuanya ukuran begitu. Tetapi kota Yerusalem baru itu kota yang kubikal, ya kubik ya, panjangnya, lebarnya dan tingginya juga disebut loh sama. Berapa? Kalau dibuat menjadi kilometer ya, saya coba membuat satu angka yang tidak gampang kita lupa, yaitu hanya mendekati saja. 2222. Ya, 2 kilometer panjang, lebar, tinggi. Kenapa kota ini disebut tinggi ya? Kenapa kota kita sekarang nggak disebut tingginya berapa? Kota Pontianak tingginya berapa? Kamu diketawai loh. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu mengerti ada satu dimensi lagi yang menjulang tinggi ke atas. Karena waktu itu kita punya tubuh mulia ya. Kalau kota itu tinggi, kita bisa ke atas, kita bisa ke bawah. Seperti Tuhan Yesus.
Ya, kotak kubikal. Nah, kita akan belajar pasal 22. Di situ satu hal yang unik, ya, kita sudah mengatakan doa, berkat, dan berita Injil. Jadi di sini dia yang memberikan kesaksian tentang hal-hal ini. Tuhan Yesus berkata, sungguh aku Tuhan Yesus akan datang dengan segera. Bahasa Yunaninya adalah taksi, datang secara cepat. Amin. Nah, dari pasal 22 ini kita bisa belajar ada kombinasi kata-kata dalam dua bahasa. Dua bahasa ini kita semua harus belajar mulai sekarang loh. Bahasa apa itu? Bahasa Alkitab. Bahasa yang pertama, amin. Apa itu amin? Amin itu bahasa Ibrani. Apa itu artinya amin? Ya, Tuhan, saya percaya akan kata-katamu. Kalau kita bilang amin sama Tuhan, aman hidup kamu. Amin artinya saya percaya. Maka kita jadi aman. Kata yang tadi yang kita sebut haleluya. Haleluya itu mengajak kepala keluarga, mengajak seluruh keluarganya memuji Tuhan. Makanya kalian sebelum dibaptis, pesan saya, pakailah mata kamu membaca firman, pakailah telinga kamu baik-baik mendengarkan khotbah. Jangan saya di sini berkhotbah, kamu main HP. Itu dosa. Kemudian pakailah mulut kalian memuji Tuhan. Karena di Wahyu itu ada pujian Musa dan pujian anak domba, orang yang percaya. Orang Kristen itu pasti bisa nyanyi loh. Kalau sekarang nyanyinya fales-fales nggak apa-apa. Nanti punya tubuh mulia, kita bisa menyanyi tanpa fales. Ngerti nggak? Makanya kalau kamu lihat ya, hamba Tuhan yang baik, bukan selain dia bisa berkhotbah, biasanya dia pandai bernyanyi. Seperti Dr. Johnson. Sebelum dia berkebaktian, dia nyanyi. Dr. To juga loh. Pendeta Timothy To juga loh. Kita harus melatih diri, berdoa, Tuhan berikan saya sukacita memuji Engkau. Kemudian kita punya lutut untuk berlutut berdoa. Kita punya kaki, berjalan mencari jiwa dan memberitakan Injil dan membesuk. Kita punya tangan, kita harus bekerja dengan rajin supaya dompet ini kita keluarkan, ya, persembahan perpuluhan dan persembahan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ada kata haleluya, kita diminta memuji Tuhan pada saat Tuhan Yesus sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi dalam kitab Wahyu di sini juga dikatakan, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Kita berdoa, jangan lupa ya, berdoa bukan hanya meminta untuk sesuatu yang kita pakai di dunia ini saja, tapi mintalah Tuhan Yesus segera datang. Karena doa seperti ini pasti dijawab. Dia akan segera datang. Kalau kamu melihat kata segera datang itu lebih populer di mall-mall. Apa itu? Coming soon. Ya kan? Kalau kamu berjalan baik di Mega Mall, di Gaya Mall, kata apa tuh? Coming soon. Ya kan? Toko ini akan segera hadir, restoran ini akan segera hadir. Atau zaman dulu ya, sebelum ada mall, itu ada iklan untuk film. Ya, iklannya ditayangkan, kata yang terakhirnya apa? Karena iklan ini dibuat di Amerika, coming soon. Ya, dunia lebih mengenal kata coming soon. Tetapi sebenarnya coming soon itu adalah gelar dari Yesus loh. I am coming soon. Yesus gelarnya apa? Aku segera datang. Tapi waktu dia datang dikatakan dia adalah raja segala raja, Tuhan dari segala tuan. Dia akan memerintah sebagai raja segala raja di Yerusalem. Dan raja di tempat-tempat kita ini dia akan tunjuk. Raja di Parit Baru, kemungkinan Joni dan saudara Julimin. Karena sekarang percaya Yesus, melayani Yesus, dikasih wilayah itu. Jadi raja. Raja itu artinya apa? Berkuasa selama-lamanya. Yesus raja segala raja, kita berkuasa atas ya bumi baru. Karena zaman sekarang kuasa kita atas bumi ini sudah dibajak oleh iblis waktu nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Binatang nggak mau dengar kita lagi,
Tapi binatang dengar Tuhan Yesus ya, karena dia Adam yang terakhir. Nanti ya, binatang itu akan dengar kita akan berkuasa atas bumi ini yang Tuhan akan serahkan kepada kita. Nah, kita melihat di sini, kita berdoa untuk Tuhan Yesus datang kedua kali. Kemudian apa saja yang Tuhan Yesus akan kerjakan kalau dia datang? Kalau kita lihat di kitab Wahyu, dia akan meniadakan. Waktu Natal ini, kita selalu diingatkan nama Yesus adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Bagaimana Allah bisa beserta kita kalau kita orang berdosa? Nggak bisa. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak punya Allah yang namanya Immanuel, nggak punya. Mereka hanya punya nama Allah Daniel atau Yosafat. Yehova adalah hakim. Tetapi kalau kita sudah terima Yesus, betul dia adalah Immanuel. Dia membebaskan kita, Matius 1:21, dari dosa. Problem dosa ini problem yang tidak bisa manusia bereskan, hanya bisa dibereskan kalau kita terima Yesus. Kenapa? Karena waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, iblis bilang, kau mencuri ya, pasti dia mencuri loh. Nggak mungkin. Kau tak usah ke gereja loh, dia pasti tak ke gereja. Karena dia belum bebas dari dosa dengan darah Yesus. Tetapi kalau kamu sudah percaya Yesus, ada godaan datang, seperti Yesus digoda, Tuhan Yesus tolak semua. Karena iblis itu menawarkan sesuatu yang palsu. Dia menawarkan pada Yesus, kalau engkau Yesus sembah aku, semua kota-kota di dunia ini, kegemerlapan dunia akan kasihkan kamu Yesus loh. Yesus tuh tahu tuh kota-kota yang akan dia bakar habis, dia musnahkan, itu ukurannya adalah meter persegi, kilometer persegi, hektar. Ya, dulu saya di Malaysia pernah mengambil tanah bersama bos saya 200.000 hektar. Itu net plantable area loh. Grossnya ada 500.000 hektar loh. Itu bisa 10 kalinya Singapura. Tanah loh. Di tangan ada suratnya. Tanah gereja kita 2 hektar lebih. Itu kecil ya, dibandingkan tanah yang ratusan ribu hektar. Ukuran hektar itu kan adalah square aja. Tidak ada ukuran ke atasnya. Yesus itu ketawa lihat iblis. Itu semua akan musnah. Nggak ada lagi Jakarta, nggak ada lagi New York, nggak ada lagi Paris, nggak ada lagi Hamburg, Berlin, nggak ada semua. Yang ada adalah Yerusalem kubikal. Makanya dimensi kita yang belajar Alkitab itu beda ya dengan profesor yang hanya belajar di universitas. Kalau kita lihat, ya, Tuhan Yesus datang, dia akan meniadakan dosa. Caranya 2 ya. Yang pertama, buat orang percaya punya tubuh mulia, nggak bisa berdosa lagi. Ingat ya, satu hari nanti kita punya tubuh mulia, nggak bisa sakit lagi, nggak bisa berdosa lagi. Yang kedua, dia bebaskan kita dari 3 hal. Ada satu ayat ya yang sangat menarik. Coba kita baca. Yesaya 25 ayat 8. Tadi malam baru saya sharingkan ya ayat ini di Pos PI Siantan. Dari satu ayat ini, Tuhan Yesus datang, dia akan meniadakan 3 hal. Kita baca sama-sama ayat 8, Yesaya 25. Ia akan menelan maut untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka kita. Dan rasa malu, aib, ya, umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi pertama, Immanuel, ya, namanya dia akan membebaskan kita dari dosa karena dia Yesus. Ya, dengan darah di atas salib, dia menghapus dosa kita. Yang kedua, dia bangkit, membebaskan kita dari kematian. Dia menelan maut. Dalam 1 Korintus 15. Kemudian dia membebaskan kita dari apa? Air mata. Ini juga Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 4. Kalau sekarang kamu menangis, seperti tadi Stefani menangis dengan istri saya. Karena akan berpisah. Siapa sih yang berpisah nggak sedih? Pasti sedih. Karena kita saudara dalam Yesus. Kecuali kamu robot yang nggak punya perasaan ya. Nurani kamu udah mati. Ya, kamu lihat orang pergi. Kamu ketawa, oh syukur dia pergi. Ya, kita orang Kristen, ada air mata. Ya, Tuhan Yesus akan hapus loh. Menangislah sekarang dengan orang yang menangis.
Ya, banyak orang susah loh. Kalau kamu tidak pernah turun ke bawah lihat orang susah, kamu nggak pernah nangis. Problem rumah tangga, problem sekolah, problem ekonomi, banyak problem membuat kita menangis. Akan semua Yesus hapus. Kemudian dia akan menghapus rasa malu kita. Ya kan? Kita punya pakaiannya. Kenapa kita berpakaian? Hari ini pakaiannya khusus ya. Bajunya putih karena ada pembaptisan. Memakai dasi, memakai jas. Ya, karena acaranya khusus. Tapi nanti Tuhan beri kita tubuh mulia. Tubuh yang IGPSH. I, immortal, nggak bisa mati. G, glorified, tubuh yang mulia. Seperti tubuh Yesus. Ya. P, powerful. Powerful artinya kalau Tuhan Yesus kasih kita tugas, 100 nilai kita loh. Kalau sekarang kita dikasih tugas, kadang-kadang kita lupa. Ya kan? Bukan kita nggak mau berbuat yang terbaik, nggak bisa. Ya, murid-murid ya, ketika mereka berlayar dengan Yesus, mereka lupa membawa roti. Tapi walaupun kita lupa, kita lemah, Tuhan Yesus bisa memakai kelemahan kita itu untuk mengajar kita. Ya, kamu jangan sedih ya. Kalau kamu nilainya ya tidak selalu 100, gak apa-apa ya. Tuhan ada maksud baik di setiap kegagalan kita. Dia ingin kita bertobat dan berubah. Dia hapuskan rasa malu. Nanti tidak ada lagi ya, tugas yang diserahkan pada kita yang tidak bisa kita lakukan. Kita akan seperti malaikat. Setiap tugas yang Yesus serahkan pada kita nilainya 100. Ya. Kemudian apalagi yang akan Yesus tiadakan? Selain dosa, kematian, terus tadi air mata, rasa malu, murka Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dia akan tiadakan. Kemudian dia akan tiadakan apa lagi? Kemiskinan. Kemiskinan. Kita semua di sini saya rasa dulu pasti orang miskin ya. Walaupun sekarang ada bisnis, ada kerja. Dulu saya miskin sekali loh. Bapak saya juga sebagai guru, kemudian sekolah Tionghoa ditutup, ya kami menjadi orang yang miskin. Kalau kamu lihat foto-foto kami dulu itu kurus-kurus loh. Dan setiap saya mandi di Sungai Kapuas di Kelansam sekolah Alkitab, saya melihat kapal-kapal kayu yang lewat. Saya terkesima. Ya, kapal-kapal kayu itu bunyinya begitu membuat saya takjub. Kuat. Padahal kami kalau ke Sintang melayani dengan bapak saya, dayung perahu 4 jam loh. Kamu bayangkan loh, orang miskin melihat orang kaya. Bagaimana perasaan kamu? Kamu orang miskin, mau beli handphonenya nggak punya duit. Di sebelah, oh orang kaya, mau beli handphone kayak beli pisang goreng. Ya kan? Dompetnya kosong. Ini kamu lihat. Oh, dompet kosong. Ya kan? Kamu lihat orang seberang, banyak duitnya. Tuhan Yesus dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang paling kaya menjadi paling miskin supaya dengan kemiskinan Yesus dia membuat kita jadi kaya. Sekarang kita sudah kaya. Kaya apa ini? Alkitab. Makanya saya bilang sama kalian yang sudah dibaptis harus punya Alkitab yang bukan di HP. Ya, bukan di HP, tapi di tangan seperti ini. Tiap hari mata membaca Alkitab, lutut berdoa. Tangan rajin bekerja, dapat uang, persembahkan, kirim uang itu ke sorga. Bukan kamu masukkan ke kantong persembahan itu, uang itu masuk di kantong saya. Loh, enggak loh. Uang itu kamu kirim ke sorga supaya gereja punya biaya operasi. Ya, persembahan itu untuk operasi kita. Enggak boleh disimpan di bank loh. Ada gereja-gereja besar, mereka punya persembahan sudah sampai miliaran, taruh di BCA. BCA-nya senang kasih orang yang gembala di situ apa? Priority card. Saya pernah pegang priority card loh, karena uang gereja loh. Istri saya itu saksinya. Karena uang untuk pembelian tanah sudah dikirim hampir 1 M. Tapi yang menjual tanah sebelah Gang Hanura nggak mau memberikan tanah itu untuk gereja. Padahal dia dulu kawan saya di Jogja. Dia tetap nggak mau karena dia berantem dengan ibunya. Dan saya dilihat ya, uangnya banyak di BCA, dikasih priority card.
Ya, waktu saya terbang ke Jakarta, saya bisa pakai itu priority card di lounge ya, gratis masuk lounge, makan sepuasnya. Dulu memang waktu saya kerja ya, priority card itu ada ya dari perusahaan. Ya, di Malaysia itu Maybank. Tuhan akan tiadakan kemiskinan. Kita ini bukan orang miskin loh. Makanya Yesus nggak mau digoda, diberi ya kekayaan oleh iblis. Dia tahu itu sementara. Semua yang sekarang kekayaan itu sementara. Tetapi kekayaan kita adalah Alkitab. Di dalamnya banyak perintah. Kalau kamu jalankan, status kamu nanti waktu Yesus datang, kamu akan diberi upah. Tadi dibacakan, Yesus datang bersama upahnya. Upah loh. Kamu sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, belajar Alkitab, akan dituntun oleh gereja melayani Tuhan. Ya, di gereja perlu supir, belajarlah menyetir, datang lebih awal, jemput orang. Ya, di gereja perlu operasi untuk alat teknis, main piano, dan sebagainya, belajar. Di gereja perlu penerjemah, belajar Mandarin, belajar Inggris, belajar Teochew Hakka, jadi penerjemah. Belajar bahasa Dayak, pergi ya ke kampung menginjili orang Dayak dan sebagainya. Kita perlu banyak belajar supaya kita bisa bekerja dan upah Yesus nanti tidak akan sama. Ya, terhadap orang yang bekerja dan tidak bekerja. Saya rasa yang paling banyak menerima upah itu seperti Musa, Rasul Paulus ya, banyak upahnya dibanding kita. Makanya kita masih hidup, bekerjalah untuk Tuhan Yesus. Dia akan buat kita menjadi kaya. Jadi sudah ada 6 hal yang akan dia tiadakan, kemudian dia akan membebaskan Israel. Ya, dalam pasal 19, dia akan membuat Israel yang dipilih oleh dia, semuanya percaya Yesus. Tidak ada di dunia ini ya, di satu zaman dalam waktu ya, beberapa tahun saja, ada ratusan ribu orang percaya Yesus loh. Kalau kamu baca kitab Wahyu pasal 7, ada minimal ya, pengabar Injilnya saja ada 144 ribu orang. Kalau sekarang kita lihat orang yang percaya Yesus, nggak banyak ya. Kita bersyukur ya gereja kita tidak besar, tapi yang dibaptis terhitung banyak secara persentase. Kamu bisa bandingkan dengan gereja-gereja yang anggotanya berapa ratus, berapa ribu. Kamu cek. Tahun ini mereka membaptis orang berapa? Jadi kita bersyukur ya Tuhan memberikan kita hadiah loh kepada gereja ini. Gereja ini kaya di hadapan Yesus loh. Kenapa? Karena dia kasih kita banyak orang percaya. Itu bukan karena kita mampu, bukan. Sama sekali bukan. Ini hadiah dari Tuhan Yesus kepada gerejanya di mana ada orang percaya. Jadi sebelum kita ketemu Yesus diberi upah, sekarang sudah ada upah, yaitu orang bisa percaya, orang bisa dibaptis. Kamu cek statistiknya, bandingkan dengan gereja yang lain. Kalau kamu ditanya, gereja kita kaya? Oh yuk kaya lah, kenapa nggak kaya? Banyak orang bisa percaya Yesus. Itu yang paling berharga di mata Yesus. Jiwa-jiwa orang yang binasa percaya Yesus. Tuhan Yesus nggak kaget kalau lihat pabrik besar berdiri. Dia nggak kaget kalau Pak Jokowi berhasil membuat ibu kota baru. Nggak kaget dia. Tapi dia sangat senang, malaikat senang kalau melihat kita katakan Yesus kepada orang lain. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal terakhir, itu bukan hanya doa minta Yesus datang, tetapi di situ ada Injil. Injil loh. Alkitab ini ditutup dengan Injil. Kamu berkata Yesus menyertai kita, dia menyertai kita dengan apa? Dengan Injil. Kita yang sudah percaya, kita memiliki Injil Yesus. Paulus mengatakan, kemana-mana dia pergi, dia nggak mau tahu hal-hal yang lain. Kecuali Yesus dan yang disalibkan. Itulah mentalnya Paulus. Mental seperti ini sudah jarang di antara orang Kristen, jarang di antara para hamba-hamba Tuhan yang full time, sudah jarang. Karena mereka jadikan mimbar ini sebagai menara gading. Menara gading. Sekali khotbah di internet banyak yang nonton. YouTube-nya banyak yang klik, uangnya masuk. Jadi mereka hanya berkhotbah di satu titik. Kamu lihat Yesus kan? Kenapa di Injil Tuhan Yesus ini ada peta? Kenapa saya selalu menunjukkan peta? Peta ini
kita pakai, kita tempel di peta kita di Kalimantan. Hari Rabu nanti, kalau Tuhan izinkan, para hamba Tuhan, pengurus akan menapak tilas gereja-gereja yang ada di sepanjang jalan Pantura. Mulai dari Jungkat, Sungai Pinyu. Untuk apa? Supaya mata kita terbuka. Zaman dulu saja orang nggak punya motor, nggak punya mobil, bisa menginjili di kota-kota itu dan mendirikan gereja. Kalau sekarang, pendidikan kita lebih baik, kita punya kendaraan. Kenapa kita tidak memberanikan diri? Pergi ke kota-kota yang belum ada gereja. Kita, khususnya orang Tionghoa ya. Karena Kalimantan Barat terkenal orang Tionghoa. Katakanlah Sekadau. Kita ke situ mengabarkan Injil, dirikan gereja. Sanggau, Sintang, Singkawang. Begitu banyak orang Tionghoa loh. Nggak usah bilang suku yang lain loh. Zaman dulu mereka bisa. Kenapa sekarang kita nggak bisa? Kita berdoa. Semboyan gereja kita selain Yesus datang, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya untuk orang banyak sebagai tebusan. Tapi kita sekarang berdoa, tuaian memang banyak. Tetapi yang mau pergi menjadi pengabar Injil sedikit. Jangan sampai kita merasa, oh gereja ini sudah banyak yang datang kebaktian. Ya saya tiap minggu khotbah di sini aja lah. Di Kubur Raya Siantanda cukup. Enggak. Tuhan Yesus tuh mau kita, petanya dia, Tuhan Yesus, tempel ke Kalimantan Barat dan lakukan pengabar Injil seperti yang Yesus lakukan. Kalau enggak kita kena marah ketemu Yesus loh. Aku udah rajin keliling-keliling. Masuk desa, masuk kota. Kamu Pontianak aja, Kubur Raya aja. Malu. Ya kan? Jadi Wahyu ditutup dengan Injil. Dia sudah tiadakan, tadi saya katakan, ya beberapa hal. Tapi Yesus juga dia datang, dia mengadakan. Oh jangan lupa ya, kalau datang hanya meniadakan itu gampang ya. Datang cancel ya. Nah, tetapi Yesus bukan hanya punya kuasa meniadakan, menghapus, tapi dia mengadakan. Apa yang diadakan? Kota Yerusalem baru diturunkan dari sorga. Makanya doa Bapa kami, dilaksanakanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya di surga itu sudah ada desain untuk seluruh dunia ini. Kita aja yang nggak tahu. Tuhan Yesus itu sudah tahu ya sejak saudara Joni belum lahir bahwa hari ini kamu akan dibaptis. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu Desi akan dibaptis. Ngerti nggak? Sudah ada itu catatannya di surga. Kita cuma melakukannya di bumi seperti rencana Allah yang sudah ada di surga. Mengerti nggak? Kalau kamu bawa orang percaya Yesus, itu rencana Allah sudah ada di surga kekal, tapi kita lakukan di bumi ini pada saat ini yang sementara. Ya, dia turunkan Yerusalem baru yang desainnya sudah ada di surga, diturunkan. Kemudian apa lagi? Di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Karena tidak ada matahari, Tuhan Yesus yang menjadi terang untuk kota suci itu. Ya kan? Selain kita juga ya punya tubuh mulia, tubuh kita saya rasa juga ada memancarkan terang. Dan di situ nggak ada siang dan malam. Dan di situ Immanuel, apa artinya? Bukan hanya Allah beserta kita, kita selalu disertai Tuhan karena Dia Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Dia juga Maranatha, Dia akan datang menurunkan kota Yerusalem baru dan kita akan tinggal bersama-sama Yesus selama-lamanya. Ya kan? Tidak ada lagi perpisahan ya. Perpisahan itu sementara. Ya, orang yang sudah berpulang ke rumah Allah Bapa akan tinggal bersama kita dengan Tuhan Yesus, termasuk di situ Adam dan Hawa, sampai orang yang terakhir percaya. Kita hidup di kota itu yang besar. Pulau Jawa saja hanya 1000 km dari Anyar sampai Panarukan. Jadi itu 2 kali Pulau Jawa lebih, ya, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ya, Yerusalem baru. Kamu lihat ya di Pulau Jawa berapa penduduknya tuh? Tahu nggak berapa? 100 juta lebih ya.
Jadi di situ kota yang sangat-sangat ya, cukup ya untuk orang-orang yang percaya. Kemudian apalagi yang Tuhan Yesus akan adakan? Selain dia tinggal bersama-sama kita, dia menjadi penerang kita selama-lamanya, dan di situ tidak ada bait Allah, dia menjadi bait Allah untuk kita, dan di sana ya kita akan ya, selama-lamanya memerintah bersama Yesus. Artinya bumi baru itu adalah di tangannya kita. Ya, betapa kita orang yang sangat kaya loh. Kalau sekarang kita mau punya rumah harus beli rumah kan, harus ngontrak rumah, ya kan? Tapi di situ semua miliknya siapa? Miliknya Yesus, ya miliknya kita. Kalau kita tidak percaya Yesus, di mana tempat orang itu? Di dalam, bukan lautan api ya, karena dikatakan tidak ada laut lagi, di danau api. Ya, Tuhan Yesus akan mengadakan yang ada apa? Tidak ada laut, karena laut itu simbol kematian. Orang yang paling banyak mati itu dalam laut di zamannya siapa? Ya, satu kali mati di zamannya Nuh. Itu ratusan juta sampai miliaran langsung dikubur dalam laut. Makanya dikatakan dalam kitab Wahyu, laut menyerahkan orang matinya. Yang mati kapan di laut? Kamu bilang, kapal yang tenggelam kan nggak banyak. Enggak, yang mati di zamannya Nuh itu miliaran di dalam laut. Diserahkan, dihakimi karena tidak percaya Yesus, dilempar ke dalam danau api. Dan kamu lihat lagi di Yerusalem baru, selain ya desainnya sempurna, indah, ya banyak ini batu-batunya, mutiaranya, emasnya, terbaik kota yang pernah dibuat, bukan dibuat oleh manusia, tetapi dibuat oleh Tuhan. Kemudian apa lagi? Di sana ada air tawar yang mengalir, ada pohon kehidupan, ya kan? Itu berarti landscape yang sangat indah. Kalau ada pohon, kamu tahu nggak negara yang paling indah di dunia di mana? Ada dua tempat. Yang satu di Nepal, ya, antara orang mau naik ke Gunung Himalaya, ya, sampai di satu tempat ketinggiannya sudah 3.000. Kalau mau naik ke 7.000 harus ke sana dengan pesawat terbang loh, lapangan terbang yang paling bahaya, dan mereka jalan kaki. Jadi desa-desa di pinggir gunung itu begitu cantik, tapi sangat dingin, ya. Tidak ada laut. Negara yang tercantik di dunia yang diakui itu Swiss. Swiss. Apa bedanya Swiss dengan negara Eropa lainnya? Swiss tidak ada laut. Tidak ada apa? Laut. Saya percaya ya, Yerusalem baru ya, bumi baru seperti Swiss lah begitu. Nggak ada laut, nggak ada air asinnya. Kalau kamu tanya ya, adik istri saya, Esther ya, Fuhler, ada nggak angkatan laut Swiss? Nggak ada. Kenapa nggak ada angkatan laut? Ya nggak ada lautnya, gimana bisa ada angkatan laut? Mereka hanya ada angkatan darat, angkatan udara. Semuanya sungai, jernih airnya. Swiss itu ya. Semua danau, kamu pergi di Swiss, begitu banyak danau. Sampai kamu bingung nih, danau apa, danau apa. Tapi sayang sekali Swiss itu negara Eropa yang paling mahal. Orang yang bekerja di Jerman saja kalau ke Swiss merasa mahal sekali. Jadi kalau kamu baca Wahyu, Tuhan sudah kasih tahu kita, di Yerusalem baru, di bumi baru tidak ada laut. Ya, laut itu untuk apa? Pengolahan limbah, pengolahan bangkai. Karena nggak ada lagi yang mati, nggak perlu lagi air asin untuk membuat ya supaya yang bangkai tidak tambah busuk. Nggak perlu lagi. Jadi yang ada hanya sungai, begitu banyak danau. Begitu banyak apa? Danau. Saya paling suka danau loh. Ya, danau yang pernah saya kunjungi, yang sampai sekarang saya sangat berkesan, saya mau ke sana lagi, namanya Danau Sarangan di Jawa Tengah. Kalau di Bali namanya Danau Bedugul di atas gunung. Danau Toba saya juga pernah pergi. Itulah gambaran Yerusalem baru. Siap ke sana? Harus siap ya. Dengan apa? Percaya Yesus. Jangan sendiri ke sana. Kalau di rumah kamu ada keluarga yang belum percaya Yesus, doakan mereka, kabarkan Injil pada mereka supaya mereka juga masuk ke situ. Jangan sampai dibuang ke danau api. Ada dua danau ya, danau di bumi baru atau danau api. Danau yang isinya api, apinya tak padam, danau yang isinya air sejuk. Itulah Yerusalem baru.
Jadi kita bisa belajar ya dari kitab Wahyu, bahasa Ibrani, ada kata haleluya, ada kata maranatha, Yesus segera datang, dan ada kata amin, ada kata yang terakhir itu anugerah. Yang terakhir dikatakan di sini kiranya, yaitu kasih karunia, anugerah, karis Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, amin. Artinya apa? Selain kita selamat karena anugerah, kita harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi kitab suci ditutup dengan kata amin. Saya percaya kalau saya mengabarkan Injil, Tuhan Yesus berbelas kasihan, Roh Kudus bekerja, orang itu akan percaya. Itulah yang kita akan kerjakan menyongsong tahun 2022. Makanya tahun depan kalau Tuhan izinkan, kita akan belajar Injil Markus. Supaya kita dapat tahu apa itu isi Injil dan kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang merencanakan keselamatan kami, sehingga putramu Yesus melaksanakannya, Roh Kudus menolong kami untuk percaya pada Engkau melalui Tuhan Yesus. Sungguh indah kitab Wahyu. Kami diberi kesempatan untuk melihat, walaupun kami sangat terbatas dalam memahaminya. Kiranya Engkau memberikan kami suatu minat untuk belajar kitab Wahyu, supaya iman kami dikuatkan, dan kami bisa menjadi pengabar-pengabar Injil Tuhan Yesus di akhir zaman ini, supaya orang yang binasa, yang telah Engkau pilih, dapat diselamatkan. Ya Bapa, tolonglah kami untuk semua ini. Ampuni dosa kami, dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Mari kita memuji Tuhan, pujian yang terakhir dengan berdiri. 136, saat Tuhan Yesus kembali. Setelah itu ayat ketiga kita mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Eliakin Pang untuk berdoa, doa berkat untuk kita. 136, saat Tuhan Yesus kembali. Semua anak akan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya yang kencang seperti bintang trong xinh xinh, trong cái cơ ta quan niệm sang thiên miền chủ quang rộng.是个人人赞错，是个爱良书有圣经里面所应许祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈愛、聖靈的感動與交通，常與眾弟兄們同在，從今時一直到主耶穌基督天一次再來。阿門。阿門。阿門。阿門。阿門。
向朝灭道散飛，最後是教來唱人主師父。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih